Hey guys, hari ini hari Sabtu, gunain kesempatannya untuk teman-teman keluar rumah, setidaknya me time lah terlebih dahulu ya, nonton kayak main sama temen, ngopi apa gimana. Jangan kerja dulu, jangan mantengin chart dulu, biarin aja rehat karena kalau kita lihat hari ini kan belum ada tingkat volatilitas yang juga cukup tinggi ya dari harga Bitcoin atau juga altcoin. Jadi teman-teman bisa gunakan kesempatannya untuk rehat terlebih dahulu. Masih kembali lagi dengan Gofai Muhammad, selamat datang di Crypto Hell. Gue tuh ya gara-gara mic di sebelah sini jadi kayak gue miring-miring mulu begini tuh nggak lo, kayak gue takut nggak bisa ini nih, nggak kedengeran suaranya. Jadinya sebenarnya kalau gue di sini pun kedengeran gitu ya, tapi berhubung ada di sini gitu kayak magnet kepala gue tuh ke sini tuh gak lo. Ya, pagi ini gue ngikutin webinar namanya The Spirit of 2020 itu yang diadakan oleh kalau nggak salah ini Gajah Kripto yang mengadakan ya. Dan memang materinya juga bagus-bagus. Terus tadi di akhir sesi ada Om Oscar dari Indodex, dan memang akhir katanya adalah membicarakan tentang insight cryptocurrency atau Bitcoin per 2021-2022. Jadi outlook beliau itu memang masih persis seperti apa yang sudah kita analisakan sebelumnya ya. Om Oscar ini bilang bahwa momentum saat ini memang harus koreksi dan berkemungkinan besar sideways jangka panjang. Tapi memang beliau juga nggak expect atau nggak berharap bahwa Bitcoin atau cryptocurrency saat ini itu sideways jangka panjang karena memang akan sangat membosankan. Nah, terus ada teman-teman juga di chatroom yang bertanya bahwa kapankah future market akan ada di Indodex. Nah, beliau juga bilang bahwa Om Oscar ini lagi bekerja dengan tim untuk membangun satu exchanges yang memang fokus di produk futures. Jadi nanti nggak di bawah payungnya Indodex seperti itu. Nah, barusan pas gue baca-baca berita ya, di sini juga ada sentimen positif yang kita bisa lihat dari pasar US ya. Nah, Senator Arizona akan membuat Bitcoin menjadi legal tender. Kalau teman-teman mau baca legal tendernya bagaimana, teman-teman bisa klik linknya di grup Telegram atau nanti gue akan berikan juga di deskripsi. Tapi pada intinya adalah, nah ini adalah the bill SB 1341 yang memang diperkenalkan oleh Senator Wendy Rogers selaku senator dari negara bagian Arizona. Ini tuh beliau memang lagi mengajukan dan sedang berusaha untuk melegalkan Bitcoin sebagai legal tender yang dimana nantinya akan diterima masyarakat dan pemerintah untuk fasilitas pembayaran. Nah, tapi masalahnya di sini adalah mengingat bahwa konstitusi AS itu nggak mengizinkan masing-masing negara bagian untuk membuat alat pembayaran resminya sendiri. Jadi untuk melegalkan RUU ini memang harus melewati beberapa proses sebelum Gubernur Doci dapat menandatanganinya sebagai undang-undang. Nah, kalau kita lihat dari sini kan sisi positifnya memang Bitcoin dan blockchain juga masih berada di starting point banget ya, belum juga lari kenceng, tapi secara perlahan Bitcoin juga sudah mulai dilirik dan banyak pula yang tertarik untuk mengadopsi. Nah, beberapa hari belakangan kan memang kita juga sudah melihat ya bahwa Wells itu sementara masih mengakumulasi Bitcoin ya. Ya pasti di sini akan ada transaksi jual beli lah ya, nggak semuanya pasti akan Wells akumulasi. Sementara yang short term holder pun ada juga bisa kita sebut Wells, cuman skala Bitcoin yang dijual kan juga nggak terlalu besar ya, maksudnya tidak secara keseluruhan gitu ya, langsung dijual all in enggak. Nah, sementara kalau kita lihat dari wealth balance pun dalam seminggu ini memang ada wealth juga yang mengakumulasi Bitcoin. Nah, di sini ada yang menarik guys. Jadi ada salah satu wealth yang memang mulai mengakumulasi Bitcoin itu dari saldo nol. Nah, wealth ini membeli Bitcoin senilai 1 triliun dolar di sini. Nah, kalau teman-teman lihat di sini memang ada 30 kali akumulasi yang dilakukan oleh satu holder ini. Dan tampak pula ya dari Bitcoin Exchange Reserve bahwa keluar masuk Bitcoin saat ini lagi dominan keluar exchanges dibanding deposit ke dalam exchanges. Jadi kalau kita perhatikan maka di sini memang ada akumulasi yang dilakukan oleh pasar yang dimana sekarang dominasinya adalah holding Bitcoin. Nah, antara tanggal 7 sampai tanggal 8 Desember kemarin 2021 ya, angka perpindahan Bitcoin memang tercatat meningkat dari yang sebelumnya 2.396 million menjadi 2.428 million BTC dari 21 platform.
Tapi kalau kita balik lagi ya membahas tentang legal tender, barusan kan kita di awal membahas tentang Arizona. Nah, El Salvador ini kan memang adalah negara pertama yang mengadopsi Bitcoin as a legal tender. Nah, tapi saat ini memang ada desakan dari IMF untuk tidak melanjutkan hal tersebut karena IMF melihat resiko dari stabilitas finansial, terus integritas dan juga keamanan penggunanya itu sangat beresiko banget. Nah, pada bulan November lalu, IMF menyampaikan bahwa Bitcoin tidak seharusnya digunakan sebagai legal tender di El Salvador, dan mereka mendesak Amerika untuk membuat regulasi dan supervisi terkait ekosistem pembayaran cryptocurrency. Sementara sampai dengan saat ini, El Salvador itu udah memegang lebih dari 1.500 BTC dan memang berencana untuk menerbitkan obligasi Bitcoin $1 billion tahun ini untuk jangka 10 tahun. Jadi kalau kita lihat di sini rasanya El Salvador sedikit agak membangkang ya dari elit global gitu. Ya mudah-mudahan kita doakan aja ya dari langkah El Salvador melanjutkan Bitcoin sebagai legal tender, maka akan berdampak positif kepada ekonomi dari negara tersebut. Sedangkan kan kalau kita lihat memang El Salvador itu kan pendapatannya juga sangat minim dan juga besar utangnya ya. Nah, setidaknya mungkin dengan cara ini El Salvador bisa menanggulangi hal tersebut. Nah, dari pasar Asia beberapa hari yang lalu Thailand itu announce akan membuat regulasi untuk crypto payment. The Bank of Thailand, terus SEC-nya Thailand, terus juga Kementerian Keuangannya Thailand itu beberapa waktu lalu rapat dengan bahasan terkait rencana untuk membuat regulasi pembayaran cryptocurrency. Mereka ini sedang mereview resiko dan keuntungan dari aset kripto ini terlebih dahulu dan akan menaruh porsi cryptocurrency sebagai alat pembayaran barang dan juga jasa. Cuma memang cryptocurrency-nya sendiri belum dipastikan akan menggunakan apa, belum tahu Bitcoin atau memang Thailand akan membuat ekosistem sendiri. Maksudnya adalah ekosistem blockchain-nya sendiri yang dimana akan ada token atau koinnya sendiri. Jadi kayak apa ya, IBAT gitu ya kali ya. Kalau Indonesia kan kita belum tahu ya, mungkin rupiah gitu atau mungkin rupiah koin. Ya mudah-mudahan dengan ramainya adopsi cryptocurrency di dunia itu akan membantu banyak negara dalam menanggulangi monetary sistemnya. Nah, kalau untuk Bitcoin sendiri sih secara teknikal sore ini ya jam berapa sih sekarang 15.11. Sebenarnya belum ada potensi apa-apa ya karena masih berkutat-kutit di sini aja, tapi teman-teman bisa melihat bahwa Bitcoin memang saat ini dekat berada pada level resisten yang cukup kuat juga dan juga kalau kita lihat berdasarkan channel berada di bawah. Nah, sementara kalau kita lihat berdasarkan chart pattern di sini kan dia membentuk sebuah rising wedge. Jadi kita harus melihat adanya penolakan terlebih dahulu. Cuma nanti teman-teman tolak ukurnya itu adalah level resistance yang ada di sini 38.300. Yang dimana kalau ternyata ada penolakan di situ maka Bitcoin berpotensi untuk longsor. Nah, kalau longsor sendiri nanti kita akan andesakan ke berapa di grup Telegram ya guys. Tapi kalau kita lihat memang volatilitasnya itu sekarang pada time frame yang lebih kecil. Nah, kalau kita lihat di sini kan memang seperti inverse head and shoulder ya. Cuma kita belum bisa melihat ini adalah sebuah inverse head and shoulder karena ini adalah bearish pattern. Jadi kita bisa melihat ini sebagai diamond pattern atau diamond top atau biasa kita sebut juga sebagai bearish pennant, nggak jadi masalah. Tergantung perspektif teman-teman apa. Cuma kalau kita lihat berdasarkan continuing pattern sih sebenarnya nggak bisa ya karena time frame 15, terus kita lihat pada time frame 30, terus kalau kita lihat pada time frame 45 pun di sini memberikan sinyal bearish divergence. Nah, 45 aja kan di sini dead cross ya. So memang volatilitasnya ini sekarang pada time frame lebih kecil, time frame 15 menit. Kalaupun ternyata Bitcoin broke down dari harga tersebut di sini, maka potensi penurunan ke angka sekian. Di sini kan ada level support yang tadinya resistance nih, di 37 ribuan something di sini. At least teman-teman harus jaga-jaga aja. Sementara kalau gue pribadi sih belum melihat ada potensi harga bergerak naik lagi ya. Karena di sini resisten kuat, sangat-sangat miracle banget lah kalau Bitcoin saat ini bisa breakout dari level resisten ini ya. Sementara kalau kita lihat memang ada potensi harga itu bergerak menurun dulu lah ke harga 33 ribuan di Fibonacci 0786 0886. Nah, di sini ya 34 200 33 600. Ya masih berkutat-kutit konsolidasi di angka sekian aja sih sebenarnya gitu.
Kalau fasenya seperti ini, gua harap sih teman-teman nggak nge-swing ya, ya setidaknya intraday aja atau scalping time frame 15 menit atau 5 menit ya. Biar nggak punya ini aja, biar nggak punya utang nahan-nahan barang gitu. Sedangkan kita sekarang kan lagi volatil banget harganya. Oke lah, cukup sampai di sini. Gua akan kembali lagi update pergerakan Bitcoin di grup Telegram. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah bergabung di grup Telegram. Untuk yang belum bergabung, linknya ada di deskripsi. Tinggal diklik aja Desti page-nya. Jangan lupa BingS lagi mengadakan trading competition. Jadi gunakan kesempatannya untuk mengikuti kompetisi tersebut. Gunakan link referral di bawah untuk mengikuti kompetisi tersebut. Dan teman-teman berhak mendapatkan total hadiah itu 500 USDT berbentuk cash dan juga 500 USDT berbentuk bonus apabila teman-teman masuk ke dalam top 1 dan top 10. Gua Fai Muhammad, kalian jangan sakit-sakit saat terus karena sehat. I'll see you guys on the next video. Happy weekend.